Halo, dengan saya Nadifa Salmasari, Sarjana Kedokteran, salah satu agen PSP dari Surabaya. Kali ini saya akan membagikan pada sobat PSP semua mengenai penyebab vagina lebih mudah tertular penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual daripada penis, meskipun dengan frekuensi berganti pasangan yang sama. Penyebab-penyebabnya antara lain, yang pertama, kondisi anatomis dari Miss V. Secara anatomi, bentuk penis tidak terbuka terlalu lebar, seperti halnya vagina. Vagina yang memiliki area vulva yang terdiri dari labia dan klitoris yang terbuka lebar membuat infeksi itu bisa mudah masuk. Dibandingkan dengan penis, kondisi vagina juga jauh lebih lembab, yang menyebabkan bakteri penyebab infeksi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian yang kedua, salah mendeteksi penyakit. Gejala infeksi seksual yang dialami oleh wanita umumnya berupa rasa nyeri, perih, dan panas yang menyebar di area pelvis, serta keputihan yang kerap kali dianggap biasa, karena prosesnya itu terjadi di dalam, sehingga tidak terlihat mata. Perempuan cenderung mengatasinya dengan mengonsumsi obat-obatan maupun sabun-sabun yang banyak dijual di toko. Bila sudah begini, infeksi seksual bisa semakin bertambah parah. Kemudian yang ketiga adalah beberapa penyakit malah tidak menimbulkan gejala pada wanita. Contohnya itu, jadi gejala infeksi penyakit menular seksual itu biasanya masih terlihat jelas pada pria, yaitu gejala seperti peradangan, kemudian keluarnya cairan seperti nanah. Namun pada wanita ada beberapa penyakit yang tidak mengeluarkan gejala pada awalnya, karena memang prosesnya itu terjadi di dalam dan baru bisa terlihat ketika kondisinya itu sudah parah. Beberapa penyakit yang tidak mengeluarkan gejala maupun hanya ada sedikit gejala yang tampak itu seperti chlamydia, kemudian ada gonorea. Kedua penyakit ini bisa menyebabkan dampak yang mengganggu dan menyerang organ intim di area pelvis bila sudah parah. Kemudian yang keempat adalah vagina itu memiliki kondisi dan bentuk kulit serta kelenjar yang sangat sensitif. Itulah kenapa wanita itu mudah sekali mengalami infeksi jika sudah sampai ada masalah pada kelembapan, pH, maupun luka di organ intimnya. Infeksi ini mungkin bisa sembuh dengan segera, namun wanita akan berisiko tinggi mengalaminya berulang-ulang setiap bulannya. Kemudian yang kelima, wanita mengalami menstruasi. Ketika seorang wanita telah dianggap dewasa, dia akan mengalami menstruasi, di mana setiap bulannya itu darah menstruasi yang keluar itu adalah darah yang sangat kotor dan mudah ditumbuhi oleh bakteri. Jika wanita tidak bisa menjaga kebersihan organ intimnya dengan baik ketika menstruasi terjadi, resiko terkena infeksi akan semakin tinggi. Infeksi seperti bakterial vaginosis sampai keputihan patogen bisa saja timbul akibat hal ini. Kemudian yang keenam adalah menjaga kebersihan vagina jauh lebih rumit. Dibandingkan dengan penis, menjaga kebersihan vagina itu lebih sulit loh dan lebih merepotkan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Contohnya, mulai dari membersihkan vagina itu harus cari area yang tepat. Kemudian tidak boleh menggunakan sabun yang mengandung unsur pewangi. Sampai larangan untuk memasukkan cairan pembersih atau douching ke dalam vagina. Kemudian yang ketujuh adalah rentan komplikasi. Jadi dengan bentuk anatomi vagina yang terbuka lebar dan kondisinya yang selalu lembab, resiko wanita mengalami komplikasi akibat infeksi penyakit menular seksual cukup tinggi. Beberapa infeksi memang bisa diatasi, tapi efeknya masih akan dialami wanita hingga akhirnya bisa benar-benar hilang sepenuhnya ketika ia sembuh. Jika sudah begini, pasti sobat PSP betul-betul berpikir 2 kali untuk gonta-ganti pasangan atau melakukan hubungan seksual beresiko.
tanpa pengaman. Untuk seluruh perempuan, dimanapun kalian berada, pastikan 1. Lakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan yang sah dan halal. Kemudian 2. Bila terpaksa harus melakukan hubungan seksual beresiko, pastikan gunakan pengaman. Kemudian yang ketiga, kerjakan #15 langkah perempuan sadar vagina sampai mati. Sampai jumpa.